Halo, hari ini kita ada masuk satu unit TWS ya, True Wireless Stereo, atau bahasa awamnya adalah earphone Bluetooth ya, yang tanpa kabel. Jadi untuk kasusnya di sini adalah TWS ini tidak bisa kedetek ya ketika kita nyalakan Bluetooth di HP. Dan kasus seperti ini cukup sering juga saya temui, baik di TWS yang harganya murah sampai ke yang harganya cukup mahal ya. Rata-rata kasusnya nggak jauh beda lah, seperti itu. Nah, untuk nama dari TWS ini sendiri adalah J6 ya, namanya adalah J6. Saya baca tadi di boxnya yaitu tertulis J6, dan ini akan saya tes dan akan saya coba konekkan ke Bluetooth ya. Nah, ini Bluetooth saya sudah hidup ya. Untuk TWS J6 itu tidak terdeteksi sama sekali. Nah, di situ Bluetooth saya cuma muter gitu aja. Ya, tidak memunculkan nama J6. Oke, kasus seperti ini cukup sering ya menimpa di berbagai macam TWS. Nah, dan di video kali ini saya akan menunjukkan dan saya akan memberitahukan juga cara analisisnya, bagaimana menangani kasus yang seperti ini. Oke, ini kita pastikan dulu untuk housingnya apakah dia menyala, dan dia menyala ya. Di situ ada tanda charging ya, berkedip. Menandakan untuk housingnya itu sendiri dia normal ya. Jadi kemungkinan besar yang bermasalah itu ada di TWS-nya itu sendiri. Oke, langkah pertama adalah kita cek dulu untuk di voltase baterai TWS-nya. Nah, di setiap TWS itu ada titik poin seperti ini, itu tersambung ke baterai ya. Ada yang 2 titik, ada juga yang 3 titik ya. Nah, untuk di TWS ini kita ada yang 2 titik untuk di J6 ini. Nah, kita hubungkan antara dua sisi tadi ke multimeter, multitester maksud saya, dan di situ negatif 0,1. Ya, berarti untuk kutubnya terbalik. Untuk kutubnya terbalik, dan sekarang kita cek lagi, dia 0,5 atau 0,4 ya, 0,5 nih. Drop dia berarti ya. Nah, ini hampir mati nih berarti baterainya. Oke, untuk TWS yang satunya kita cek juga, kita pastikan voltasenya. Untuk TWS yang kedua ini bahkan agak sulit terbaca ya. Untuk voltase minimal supaya TWS itu bisa digunakan itu adalah 3,7. Jadi hampir mirip sama baterai handphone. Nah, ini sama tadi ya, 0,1. Berarti menandakan baterai untuk TWS ini sudah sekarat ya, hampir mati. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan buka cangkangnya di bagian apa itu, sumbatan telinganya ya, di batnya itu, dengan menggunakan cutter, dan di situ ada celah sedikit, kita akan coba buka dengan cutter. Seperti ini caranya, pelan-pelan aja, karena di situ ada kabelnya ya, takutnya kalau nanti cutternya bablas ya, bisa memutus kabel dan juga mungkin bisa memutus jari juga. Ya, oke, untuk yang kedua juga kita akan buka, caranya sama ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk baterainya itu sendiri cukup kecil, jadi untuk baterainya ini dia memiliki dimensi 8 cm kali 8 ya. Dan kita akan coba pastikan langsung dengan baterainya. Nah, di situ 0,5 volt, betul ya, seperti yang tadi kita ukur. Dan kalau kita perhatikan untuk baterainya itu sendiri dia agak kembung ya. Untuk di TWS yang kedua baterainya cukup terlihat jelas ya, dia kembung, menandakan baterainya sudah sakit ya, ini sudah tidak layak pakai. Dan di sini sudah saya siapkan untuk baterai penggantinya. Nah, untuk ukurannya sedikit lebih besar ya, sengaja saya carikan yang sedikit lebih besar supaya untuk kapasitasnya bisa bertahan lebih lama ya ketika digunakan.
Oke, dan untuk di setiap baterai itu pasti ada kutub positif dan negatifnya. Dan di sini kita akan lepas dulu untuk kabel yang ada di baterai yang lama ya. Ini kita lepas dulu untuk tape kaptonnya. Ya, semuanya kita lepas dan nanti akan kita lepas juga baterainya dengan menggunakan solder seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan agak susah untuk dilepas, kita tambahkan timah terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Untuk baterai lama kita singkirkan dulu ya. Oke, ini untuk baterai yang lama, baterai yang sudah rusak, dan saya akan ganti dengan baterai yang baru. Nah, untuk proses penggantian itu kita mesti hati-hati, jangan sampai tertukar antara kutub positif dan kutub negatifnya. Jadi kita menggunakan multitester, kita ukur. Nah, di situ tertulis 3,9 dan tidak ada tanda minus ya. Berarti untuk kutubnya sudah tepat ya, sudah sesuai. Nah, kalau seperti ini, nah di situ ada tanda minus, minus 3,96, berarti kutubnya ini terbalik. Ya. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik nanti bisa merusak motherboard di TWS-nya itu. Oke, kalau sudah terbaca seperti itu kita tandai dan kemudian langsung aja kita solderkan sesuai dengan tadi yang uh, sudah kita ukur ya. Untuk positif di positif, untuk di negatif ya kita hubungkan di kabel yang hitam yang berarti itu kutub negatif ya. Oke, kalau sudah terpasang seperti ini, maka akan kita rapikan, kita pipihkan untuk di soldernya supaya tidak memakan terlalu banyak ruang nanti di TWS-nya. Nah, kita pipihkan seperti ini. Ya, usahakan sepipih mungkin. Dan ini akan kita lakukan juga di TWS yang kedua ya. Prosesnya sama, kita ukur, tandai, habis itu pasang ya seperti itu. Oke, ini sudah terpasang dengan baterai yang baru, dan langkah selanjutnya adalah kita akan coba testing dulu ya sebelum nanti kita rapikan. Ya, di sini kita akan testing dulu apakah dia terbaca atau tidak. Karena kalau misalkan tidak terbaca berarti ada indikasi juga untuk di PCB motherboard TWS-nya itu juga rusak. Nah, nanti kita mesti bongkar total dan kita mesti diagnosa. Oke, sebelum kita testing, kita akan masukkan dulu TWS ke housingnya. Untuk apa kita masukkan di sini? Supaya mereset ya, mereset TWS-nya. Kita nggak tahu karena untuk di TWS-nya itu nggak ada semacam indikator lampu, ya. Jadi kita nggak tahu apakah itu mati atau hidup. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita masukkan TWS-nya itu ke housing, dan kemudian kita ambil magnet yang kecil dan kita taruh di atas lampu itu ya. Jadi di dalam housingnya itu ada semacam sensor magnet yang menandakan kalau misalkan TWS-nya masuk kemudian kita tutup housingnya, berarti dia akan mereset ya, atau dalam artian dia bisa mengenali oh ternyata ada TWS yang masuk. Kemudian nanti ketika kita keluarkan otomatis TWS itu akan nyala. Oke, kita akan coba hidupkan Bluetooth-nya, dan ini mohon maaf ya, ini di HP saya langsung terhubung ke speaker aktif ya. Ini saya forget dulu ya untuk speaker saya. Dan bisa diperhatikan di situ langsung muncul J6 ya. Tadi di awal kita testing, kita coba ini nggak muncul sama sekali. Ya, ini sudah muncul J6-nya dan kita akan coba hubungkan. Ya, kita hubungkan dengan TWS yang baru saja kita ganti baterainya. Kita tunggu masih proses pairing ya. Nah, di situ sudah muncul notifikasinya. Oke. Langsung kita hubungkan saja. Klik pair. Kemudian kita perhatikan, nah di situ ada keterangan aktif dan indikator baterainya. Ya, menandakan eksekusinya sudah berhasil. Oke. Jadi ini adalah penanganan untuk TWS yang tidak bisa kedetek ya.
untuk Bluetooth-nya. Kebanyakan seperti ini, tapi ada juga beberapa kasus yang saya temui, kerusakan terjadi di housing-nya gitu. Ya, jadi housing-nya itu ada bak regulator charging-nya yang rusak, dia konslet sehingga tidak bisa melakukan pengecasan ke TWS-nya. Sehingga kalau misalkan TWS-nya nggak bisa dicas, ketika baterainya sudah drop, otomatis dia nggak bisa menyala gitu. Oke, untuk menangannya cukup mudah ya seperti ini. Nanti kalau misalkan ada kasus-kasus yang lain nanti akan saya coba buatkan videonya. Dan TWS-nya akan kita rakit seperti sedia kala, tidak akan saya videokan ya karena durasi. Dan cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.